Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ba'd. Fa nawasil kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillah Al-Ahad. Masih dalam pembahasan penetapan sifat An-Nuzul lillahi tabaraka wa ta'ala, menetapkan sifat turunnya Allah ke langit dunia. Nah, maka mazhab ahli sunnah telah kita sebutkan dalam memahami sifat turun Allah subhanahu wa ta'ala, maka bisa dirujuk ke pelajaran yang kemarin. Maka kita lanjutkan mazhab at-tawaif al-munharifah fi sifatin nuzul, mazhab kelompok-kelompok menyimpang pada sifat an-nuzul, yakni sifat turunnya Allah. Qala al-muallif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisairil muslimin, sifatun nuzul min as-sifat allati ittafaqat fiha aqwalul mu'attilah wal mulaffiqah fa ajma'u ala inkariha wa ta'wil nususiha. Apa kata penulis di sini? Bahwa sifat turunnya Allah itu di antara sifat yang para penolak sifat Allah sepakat untuk mengingkarinya dan mentahrif dalil-dalil yang menetapkannya. Bahwa ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, mereka sepakat apa? Untuk menolak sifat turunnya Allah. Udah kita sebutkan kemarin, di antara kekhususan ahli sunnah hanya mereka lah yang menetapkan sifat turunnya Allah. Adapun yang lainnya menolak sifat turun Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-Mu'tazilah fa kalamuhum fi sifatin nuzul qalilun wa kathirun min kutubihim takhlu min al-hadith anha bi khususiha. Adapun Mu'tazilah, maka sedikit ucapan mereka dalam membahas sifat turunnya Allah, dan kebanyakan dari kutub-kutub mereka itu sedikit juga membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat turunnya Allah secara khusus. Wa min taqririhim al-qalil fihi qaul al-Khawarizmi fi athna' hadithihi an ta'wil sifat al-maji. Dan sebagaimana penetapan mereka yang sedikit, maka terdapat ucapan al-Khawarizmi ketika menjelaskan hadis, ketika dia mentakwil sifat datangnya Allah. Dia mengatakan wa ala hadza ta'wilu ma ruwiya anhu annahu ta'ala yanzilu ila sama'id dunya. Oleh karena itu takwil, yakni wajib mentakwil apa yang diriwayatkan darinya bahwa Allah turun ke langit dunia. Wa ma'a dzalika fa kalamuhum fi sifatil ilahiyyah al-ukhar wa khasatan fi sifatil maji' wal ityan wa ta'liluhum fi sifatil ulu yalzamu minhu an yunkiru sifatan nuzul bid darurah fayu'awwiluha bi ta'wilatin mutaaddidatin kama sayati. Maka sebagaimana yang kita telah sebutkan, Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah yang banyak. Di antara sifat ketinggian Allah, sifat datangnya Allah, maka konsekuensinya mereka juga akan menolak sifat turunnya Allah. Mereka juga akan menolak sifat turunnya Allah secara pasti. Adapun ayat-ayatnya, adapun dalil-dalilnya, maka mereka tahrif. Akan datang penjelasannya. Wa ammal mulaffiqah, adapun al-mulaffiqah, kemarin kita sebutkan apa makna al-mulaffiqah? Ada yang masih ingat? Hah? Naam? Kenapa Bro Rashid? Mulaffiqah min at-talfiq, mencampurkan, gado-gado. Yakni menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian yang lain. Nah, siapa itu? Seperti Asy'ariyah. Mereka menetapkan
7 sifat, sebagian mereka 20 sifat, sebagian 40. Nah, sebenarnya konsekuensi dari sifat 20 yang mereka tetapkan itu kembali kepada sifat yang 7. Begitu juga dengan Maturidiyah dan Al-Kullabiyah. Fakalamuhum kathir jiddan fi hadhihi al-mas'alah. Ucapan mereka lumayan banyak pada permasalahan ini. Wa yu'addu Abu Abdullah Muhammad ibn Umar Ar-Razi min akthar man intasara li ta'wil sifatin nuzul. Dan Ar-Razi di antara tokoh Asy'ariyah mutaakhirah itu di antara ulama mereka yang paling getol membela tahrif sifat an-nuzul. Yani wajib ditahrif, jangan dikatakan Allah turun ke langit dunia. Akan datang pembahasannya nanti pada syubhat yang dia dengungkan dalam permasalahan ini. Wasaqa fiha adillatan wa hujajan laysat ma'rufatan 'inda al-mutaqaddimin min ashabihi. Dan dia mendatangkan dalil-dalil dan argumen-argumen yang tidak pernah dikenal sebelumnya di kalangan Asy'ariyah sebelumnya. Wa sanasrih atau sanahris fi hadzal mawdi' ala mu'alajah usul ma atharahu ar-Razi haula hadhihi as-sifah. Dan akan kita fokuskan pembahasan syubhat yang didengungkan dan kita bantah ucapan-ucapan Ar-Razi dari berkenaan dengan sifat turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wasyubah allati dzakaraha Ar-Razi wa ghairuhu fi ta'wil sifatin nuzul naw'an. Dan syubhat atau argumen yang disebutkan Ar-Razi dan selainnya pada ta'wil sifat an-nuzul itu ada dua jenis. An-naw' al-awwal, jenis yang pertama, syubahun 'ammatun la khususa laha bi sifatin nuzul. Wa hiya al-hujaj al-muta'alliqa bi sifati al-ikhtiyariyyah was sifati adh-dhatiyyah al-khabariyyah. Yang pertama, syubhat secara umum. Argumen mereka secara umum bukan hanya khusus pada sifat an-nuzul. Apa itu? Syubhat mereka dalam menolak sifat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa mereka menolak sifat perbuatan Allah. Nah, itulah yang biasa mereka angkat dengan dalilul a'rad wa huduts al-ajsam. Ini sudah kita sebutkan ketika membahas sifat al-istiwa, ketika Allah meninggi di atas al-arsh. Karena istiwa di antara sifat perbuatan, maka turun pun di antara sifat perbuatan, maka konsepnya secara umum sama. Yakni mereka menolak sifat turunnya Allah sebagaimana mereka menolak sifat an-nuzul. Nah, begitu juga dengan sifat dzatiyah khabariyah. Tidak akan lepas dari masalah jisim dan huduts. Itu saja itu. Ini secara umum. Kemudian an-naw' ats-tsani, jenis yang kedua, asy-syubah al-muta'alliqah bi sifatin nuzul bi khususiha. Syubhat berkaitan dengan sifat turunnya Allah secara khusus. Yang pertama, syubhat secara umum berkaitan dengan sifat perbuatan. Kemudian yang kedua, syubhat berkaitan dengan sifat turun Allah secara khusus. فأما الشبه التي من النوع الأول فقد ناقشناها فيما مضى من الشرح وسيتركز حديثنا على الحجج الخاصة بصفة النزول وسنناقش منها 5 syubah. Adapun syubhat yang jenis pertama yang berkaitan dengan sifat perbuatan Allah, maka ini sudah kita bahas. Enggak perlu kita ulang dari awal, nanti panjang kan gitu. Maka akan kita fokuskan dengan syubhat berkaitan dengan sifat turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-syubhatul ula atau asy-syubhatu al-awwal. Naam.
sebenarnya al-ula. Kenapa? Karena syubha muannas. Maka sifat juga muannas. Al-awwal mudzakkar, al-ula muannas. Baik. Anna itsbat sifatin nuzul yalzamu minhu itsbatul harakati wal intiqali min makanin ila makan. والحركة والانتقال من مكان إلى مكان من صفات الأجسام الحادثة والله ليس جسما حادثا فهو لا يتصف بصفة النزول. Syubhat yang pertama, mereka mengatakan menetapkan sifat turun bagi Allah, yakni menetapkan Allah turun, memberikan konsekuensi menetapkan Allah itu bergerak dan berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain, atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan gerakan serta perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain ini diantara sifat jisim. Sementara Allah bukan jisim, berarti Allah tidak tersifatkan dengan sifat nuzul. Jelas? Kata mereka, nuzul itu, turun itu adalah sifat jisim. Kenapa? Karena jisim itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara Allah bukan jisim, maka hasilnya Allah tidak tersifatkan dengan sifat nuzul. وهذه الشبهة من أكثر الشبهة التي توارد عليها المؤولة لصفة النزول ولكنها شبهة غير صحيحة ويتبين الخطأ فيها من 4 أوجه. Kita katakan argumen yang kalian katakan ini di antara argumen yang paling banyak mereka dengungkan ketika ingin menolak sifat turunnya Allah. Akan tetapi ini tidaklah sahih, dan kesalahan argumen ini akan kita paparkan pada 4 sisi. Apa kata mereka tadi? Yang turun itu memberikan konsekuensi pindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu jisim, sementara Allah bukan jisim. Berarti Allah tidak turun karena Allah tidak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini kesimpulannya. Kita katakan ini batil. Apa sisi kebatilannya? Yang pertama, al-wajhul awwal, أن الاستدلال بهذه الشبهة هو في الحقيقة استدلال بمحل النزاع. Kita katakan pendalilan kalian untuk mengatakan argumen yang kalian sebutkan tadi itu adalah pendalilan yang tidak disepakati. Pendalilan yang tidak disepakati. إذ محله بيننا وبينهم هل تثبت جنس الحركة لله أم لا. Karena kita sendiri mengatakan apakah kita menetapkan gerakan atau tidak bagi Allah, iya kan? Kemarin sudah kita sebutkan, ada yang masih ingat apakah kita tetapkan gerakan dan perpindahan ketika Allah turun? Ini sudah kita bahas kemarin. Yang pertama kita katakan apa yang kalian maksud dengan gerakan. Nah, bisa dirujuk di dars yang kemarin. Yang pertama kita enggak sepakat ini, bahwa siapa saja yang turun berarti harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita enggak sepakat. Bagaimana kalian bisa membatalkan argumen kami yang menetapkan Allah turun sementara ini kami enggak sepakat? Enggak bisa dong. Harus sama-sama sepakat dulu. Nah, fala yasih an ya'tu ila qawlihim faja'aluhu muqaddimatan fi dalilihim fahadha daurun ma'ib. Maka enggak bisa bagi mereka untuk membantah ucapan kita dan menjadikan ucapan mereka itu sebagai hujjah untuk membenarkan ucapan mereka, kan gitu, untuk mengalahkan kita. Ini berputar nanti. Kita enggak sepakat ini. Bagaimana kalian bisa mematahkan ucapan kami? ونحن نمنع هذا الدليل ونقول لا نسلم لكم بهذا الاستدلال لأنه استدلال بمحل النزاع. Kita katakan
kita enggak sepakat dengan pendalilan kalian karena ini pendalilan yang diperselisihkan. Nah, ini bisa dirujuk di pelajaran yang kemarin, masalah apakah kita menetapkan bergerak dan berpindah. Ini di antara lafaz yang multi tafsir, bisa mengandung makna yang khusus bagi makhluk, bisa juga mengandung makna yang menetapkan asal sifat tapi tidak sama dengan kaifiyat sifat makhluk. Nah, karena di dalam bahasa Arab, siapa yang masih ingat apa makna turun? Apakah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, atau mengarah dari atas ke bawah? Ini aja. Inilah yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. At-tawajjuh min a'la ila suflin. Mengarah dari atas ke bawah. Ini yang disepakati. Berbeda dengan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Mengarah dari atas ke bawah. Udah kita sebutkan contohnya. Bahwa pada manusia, pada makhluk, seseorang ketika di atas kursinya, kan gitu, dia mengambil sesuatu ke bawah, itu dikatakan turun, tapi tidak memberikan konsekuensi dia harus pindah dari kursinya. Kalau ini terjadi pada makhluk, maka Allah lebih utama. Bukan kita sedang menyamakan turunnya Allah ke langit dunia dengan manusia yang turun dari kursi, tapi ini bisa terjadi pada makhluk dan itu tidak mustahil, kan gitu. Maka Allahu Jalla wa Ala walillahi mathalul a'la. Nah, al-wajhu tsani, pembahasan yang kedua atau sisi yang kedua dari kesalahan mereka. Wa hadza al-wajh khasun bi al-mulaffiqah. Sisi ini khusus bagi orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mulaffiqah, gado-gado, kaum gado-gado yang mencampurkan penetapan dan penolakan. Sementara ahlu sunnah tidak gado-gado, kan gitu. Artinya mereka menetapkan seluruh yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dan menolak seluruh yang ditolak oleh Allah dan Rasulnya. An yuqal, dikatakan kepada mereka, istidlalukum dzalika yanqalibu alaikum. Pendalilan kalian ini jadi bumerang bagi kalian. Kok bisa? Fa innahu yumkin an naqul al-ilmu la yaqumu illa bima huwa jismun wal ajsamu hadithatun fallahu la yattasifu bil ilmi. Wa yuqalu al-kalamu la yaqumu illa bima huwa jismun wal ajsamu hadithah fallahu la taqumu bihi sifatul kalam. Wa ayyu jawabin yadhkurunahu an hadzal ilzam huwa jawabuna an istidlalihim wa ihtijajihim fi sifatin nuzul. Kita katakan, bukankah kalian Asy'ariyah menetapkan ilmu bagi Allah dan menetapkan sifat berbicara bagi Allah, ya kan? Walaupun berbicaranya mereka itu satu makna yang terjadi di dalam diri Allah, tidak dengan huruf dan suara. Nah, maka kita katakan tidaklah ilmu juga itu ada kecuali dengan jisim, ya kan? Kita katakan ilmu tidak mungkin berdiri begitu saja kecuali ada jisim, berdiri pada jisim. Berbicara juga tidak mungkin terjadi begitu saja kecuali ada jisim. Apalagi sifat-sifat yang ditetapkan Asy'ariyah, mendengar dan melihat. Mereka menetapkan sifat mendengar dan melihat, walaupun bagi mereka mendengar dan melihat adalah ilmu. Taib, kita katakan jisim juga itu. Berarti apa? Silahkan kalian menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan, dan jangan kalian katakan jisim, tinggalkan lafaz ini, atau kalian tolak seluruhnya, bilang Allah enggak ada. Karena kalau ada nanti Allah berarti jisim. Wadah. Bilang Allah enggak ada, udah silahkan sama siapa? Sama orang-orang ateis. Nah, adapun kalian tetapkan sifat ilmu, tidak memberikan konsekuensi jisim, sementara kami menetapkan sifat turunnya Allah ke langit dunia sebagaimana Rasulullah kabarkan, kalian katakan jisim, sementara jisim sama dengan makhluk, maka ini kontradiksi. Ya kan, kontradiksi. Wadah. Al-wajhu tsalits, sisi yang ketiga, anna syubhatahum hadhihi mabniun 'ala at-tashbih. Bahwa argumen yang mereka kemukakan tadi itu dibangun di atas menyamakan Allah dengan makhluk. Fa innahum hina tawahhamu
anna nuzulallahi ka nuzulil makhluqat dhannu anna nuzulallah yalzamu minhu al-intiqalu min makanin ila makan. Katanya wa khulul makan alladhi intaqala minhu. Baik. Ketika mereka menyangka bahwa turunnya Allah seperti turunnya makhluk, berarti mereka juga akan menyangka turunnya Allah memberikan konsekuensi pindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain dan kosongnya tempat yang ditinggalkan. Kosongnya tempat yang ditinggalkan, kan gitu. Oleh karena itu mereka menolak sifat turun dari Allah. Mereka menolak turunnya Allah. Jelas, mereka samakan turun Allah dengan turun makhluk, ya kan? Makanya ketika kita turun, misalnya dari satu lantai ke lantai dua ke lantai satu, lantai dua kosong. Nah, kayak gitulah mereka samakan Allah. Wadih, sehingga mereka tolak sifat atau mereka tolak turun itu. Walakin hadzal ma'na ghairu lazimin fi nuzulillahi subhanahu wa ta'ala. Kita katakan konsekuensi turunnya makhluk yang menjadi kekhususan bagi makhluk tidak menjadi konsekuensi bagi Allah. Idz haqiqatun nuzul tarji'u ila ma'nan muhaddad. Karena hakikat dari turun itu kembali kepada makna yang ditentukan. Apa itu? Wa huwa tawajjuh min uluwin ila suflin, yakni mengarah dari atas ke bawah. Mengarah dari atas ke bawah. Inilah makna turun di dalam bahasa Arab. Adapun pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ini di antara kaifiat dari turun. Tapi apakah semua yang turun harus demikian? Enggak. Tidak semua yang turun harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jelas. Begitu juga kita menetapkan sifat maji, Allah datang pada hari kiamat, kan gitu. Apakah kita katakan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Ini kan kaifiatnya sifat manusia. Ketika dia datang memberikan konsekuensi, dia pindah dari satu posisi atau satu tempat ke tempat yang lain. Sementara Allah, kita tidak mengetahui bagaimana kaifiah datang dan turunnya Allah. Tapi yang kita fahami maknanya secara umum, kan itu, itulah al-qadru al-mushtarak. Apa itu at-tawajjuh min uluwin ila suflin, mengarah dari atas ke bawah. Amma al-khuluwu wal intiqalu min makanin ila makanin fahadha ghairu lazimin fi ma'na an-nuzul min haitsu hu. Adapun perpindahan dan kosongnya dari satu posisi ke posisi yang lain atau satu tempat ke tempat yang lain, maka ini bukan konsekuensi dari hakikat makna turun. Wa innama huwa lazimun fi ma'na nuzulil makhluk. Akan tetapi ini konsekuensi turunnya makhluk, kaifiatnya makhluk. Iya, kita katakan. Wa nahnu la nudriku haqiqata nuzulillah. Kita tidak mengetahui kaifiat atau hakikat dari turunnya Allah. Fala yasih an nuhaddida lawazim nuzulihi al-khas bihi. Maka tidak benar kita menentukan konsekuensi, kaifiat dan hakikat dari turun Allah yang khusus bagi Allah. Naam. Min al-amthilati allati tuwaddihu anna al-harakata la yalzam minha al-intiqalu al-kulli al-intiqal alladhi yatadamman al-khulu ar-ruh al-insaniyah. Kemudian di antara contoh yang menjelaskan bahwa gerakan atau pindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain itu tidak menjadi konsekuensi turun atau kosongnya dari satu posisi ke posisi yang lain. Itu adalah, contohnya adalah ruh al-insani, roh manusia. Ruhnya manusia, kan gitu. Fa innaha fi an-naumi tantaqilu ila as-sama'i kama jaa fi ba'd an-nusus. Manusia ketika tidur, itu rohnya itu berjalan, terbang ke langit, sebagaimana yang datang disebutkan dari sebagian dalil. Wa ma'a dzalika fa hiya lam tantaqil min jasadil insan. Akan tetapi roh itu tidak pindah dari satu jasad manusia ke jasad manusia yang lain, ya kan? Dia masih di dalam jasad manusia, tapi dia bisa terbang. Nah, jelas. Dan masih ada kaitannya.
Inilah perkara gaib. Kita nggak bisa samakan dengan yang kita lihat dengan mata kepala kita. Ini masalah gaib ini udah di luar apa? Di luar konsep duniawi yang Allah tetapkan. Nggak bisa lagi apa? Karena kita nggak pernah melihat perkara yang gaib, kan gitu. Surga dan neraka belum pernah kita lihat, malaikat belum pernah kita lihat, maka nggak bisa kita apa? Nggak bisa kita samakan perkara yang gaib dengan murni sama dengan perkara yang kita lihat dengan panca indera kita. Nah, idh law intaqalat min jasadil insani intiqalan kulliyan lakana mayyitan. Nah, karena sekiranya ruh yang di dalam diri kita ketika kita tidur pindah secara murni, secara utuh 100% dari fisik kita, maka dia apa? Maka dia akan meninggal. Kitanya udah meninggal itu. Jadi keluarnya ruh manusia ketika dia tidur itu tidak memberikan konsekuensi ruh ini pindah secara utuh, tapi dia keluar gitu. Itu bisa terjadi kan? Wah, jelas. Karena kalau ruh ini pindah secara utuh, meninggal manusia. Saksi bahasannya, apakah ruh ketika keluar dari jasadnya, jasad kita kosong dari ruh, itu maksud ana. Faham? Kan tadi mereka menyebutkan kalau turun itu pindahnya, kosongnya satu tempat ke tempat yang lain. Kita katakan ruh kita keluar, bisa terbang, bisa turun, tapi dia tidak kosong dari jasad kita. Oh apa ya? Tidak kosong dari jasad kita, kan gitu kan? Karena kalau jasad kita kosong dari ruh, udah tinggal disalatkan, dimandikan, dikuburkan. Nah, inilah perkara gaib. Inilah perkara gaib. Wal insanu fi an-naumi la yamutul maut al-haqiqi alladhi yastawjib ta'affun al-jasad wa tasallubahu wa nahwu dhalik. Dan manusia ketika tidur itu kan dikatakan juga mati. Makanya disebutkan bahwa tidur itu akhul maut, saudara dari kematian. Ya kan? Tapi apakah kematian yang sifatnya hakiki, yang memberikan konsekuensi badan kita jadi busuk dan mengeras? Enggak lah. Nah, kalau ada orang yang tidur tiba-tiba bau bau busuk, maka ini dikuburkannya lagi ini. Jelas. Selama apapun orang tidur, maka badannya tidak akan busuk, menunjukkan ruh itu masih ada di dalam fisiknya. Bersamaan dengan itu ruh itu keluar dari jasadnya, tapi tidak keluar yang secara utuh. Itu saksi bahasannya. Fa idza tahaqqaqa fil makhluqatil harakah wal intiqal min ghairi khuluwin fatasawwuruhu fillahi min babi aula. Kalau bisanya digambarkan, bisa terjadi perpindahan, kan gitu, perpindahan dan gerakan, dan tidak memberikan konsekuensi kosongnya tempat, maka pada hak Allah, pada sifat Allah lebih utama untuk bisa. Akan tapi bukan kita menyamakan turunnya Allah sebagaimana keluarnya ruh manusia dari jasadnya pada saat tidur. Bukan kita menyamakan, tapi kalau manusia saja, pada makhluk saja bisa terjadi, dia bergerak dan pindah, tapi yang di posisi yang awal itu tidak kosong, kan gitu. Itulah ruh kita, kan posisinya sekarang di dalam jasad kita. Nah, karena kalau dia keluar full, udah mati kita. Nah, ada pun istilah kedokteran, Allah alam, ana pernah mendengar kalau kematian itu mereka menyebutkan matinya otak. Nah, maka mungkin karena ruh itu keluar, otak itu mati. Ya kan? Makanya para ulama menyebutkan kematian itu mufaraqatu ar-ruh al-jasad mufaraqatan kulliyah. Keluarnya ruh dari jasad secara utuh. Itulah dikatakan kematian. Itulah dikatakan apa? Kematian. Jelas? Taib, al-wajhur rabi'. Sisi yang keempat. Anna hujjatahum tilk mabniyun ala alfaz mujmalah.
Syubhat mereka yang mereka dengungkan tadi, argumen mereka itu dibangun di atas lafaz yang multitafsir, yang mujmal. Udah kita sebutkan kalimat jisim, kalimat arad, kalimat tarkib, jauhar, ini semua datang dari kakek mereka Aristoteles, tidak pernah datang dalam akidah Islam. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan ketika menukilkan ucapan Ibnu Aqil, kata beliau, wa ana aqta, dan aku meyakini dan memastikan bahwa sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam meninggal dalam keadaan tidak mengetahui apa itu arad, apa itu jisim, apa itu apalagi tarkib, istilah-istilah filsafat, enggak ada dikenal di masa sahabat, dan mereka meninggal dalam keadaan tidak mengetahui perkara itu. Kemudian kata Ibnu Aqil, kalau engkau ingin meninggal di atas keimanan sebagaimana mereka, maka silahkan ikuti mereka, tinggalkan ilmu filsafat ini. Sikit-sikit nanti kalau kita tetapkan Allah tinggi di atas langit, oh Allah bukan jisim, karena nanti kalau di atas jisim, Allah dilihat nanti jisim, Allah bukan jisim, berarti Allah tidak dilihat. Enggak ada lagi yang kita tetapkan nanti. Ilmu pun bisa kita bilang tadi kan gitu. Silahkan bilang Allah tidak berilmu karena yang berilmu jisim. Silahkan bilang Allah tidak mendengar dan melihat karena yang mendengar dan melihat jisim. Silahkan tolak Allah itu ada karena yang ada adalah jisim. Silahkan kalian jadi ateis dan silahkan kalian jadi kafir. Wadah. Nah, dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Aqil bahwa ilmu filsafat ini mengantarkan pada ilhad, ateis, dan banyak di antara tokoh-tokoh filsafat yang meninggal di atas keraguan-raguan. Nah, baik, kita lanjutkan. Wa min dzalika qauluhum an-nuzul yaqtadi at-taqsim. Kan kata mereka kalau yang turun itu memberikan konsekuensi jisim. Fanaqulu lahum, kita katakan kepada mereka, madza taqsiduna bit-taqsim, apa yang kalian inginkan dari makna jisim? Hal taqsiduna al-aksam allati tattasifu bi khawasil makhluqat? Fanahnu nusallim lahum dzalik. Kita katakan, apakah yang kalian maksud dari makna jisim sifat yang menjadi kekhususan bagi makhluk? Maka kita katakan na'am, kita sepakat kan gitu. Allah, yakni sifat Allah tidak sama dengan kekhususan sifat makhluk. Ini sudah kita sebutkan kaidah di kaidah sifat. Khasa'is sifatillah la yalzam fi khasa'is sifatillah khasa'is sifatil makhluk la talzam fi haqqillah. Kekhususan sifat makhluk tidak menjadi kekhususan bagi Allah. Dan kita telah menyebutkan contohnya apa kemarin? Berbicara pada manusia kan? Nah, manusia berbicara harus dengan lidah, gigi, pita suara dan seterusnya. Sementara Allah tidak memberikan konsekuensi sifat berbicaranya harus punya gigi, lidah dan seterusnya. Karena makhluk yang lain bisa berbicara tapi kita tidak mengetahui bagaimana. Maka Allah lebih utama. Fallahu ta'ala la yattasifu bidzalik. Kita katakan Allah tidak tersifatkan dengan kekhususan sifat makhluk. Wa in qasadtum bil jismi mutlaq ma taqumu bihi sifat fahadha qasdun sahih, walakin isti'malul jism fihi mukhalifun lil lughatil arab wa lin nusus syar'iyyah. Apabila yang kalian inginkan dari makna jisim secara mutlak, yakni sesuatu yang terjadi pada sifat, yakni sesuatu yang berada pada sifat, nah maka ini penggunaan yang menyelisihi bahasa Arab dan dalil syar'i. Artinya hakikat dari sifat itu, apakah kalian inginkan dari makna jisim adalah sifat turun itu sendiri jisim, kalian katakan kan gitu, maka sudah kita sebutkan. Silahkan kalian katakan Allah tidak ada dan Allah tidak memiliki sifat. Karena nanti kalau ada dan memiliki sifat berarti jisim. Nah, itu dia konsekuensinya. Dan masalah jisim ini sudah kita jelaskan dengan panjang lebar. Nah, asyubhah ats-tsaniyah, syubhat yang kedua,
annahu law sahha an-nuzul 'ala Allah lakana dhalika ya'ni annahu fi jihati al-'ulu fayantaqilu minha ila jihati as-sufl wa kullu ma huwa fi jihatin fahuwa mahdud wallahu laysa mahdudan fallahu la yattasifu bi sifatin nuzul. Apa kata Ar-Razi? Katanya sekiranya kita tetapkan Allah itu turun, berarti kata Ar-Razi, sebelumnya Allah itu posisinya di atas, kemudian pindah ke bawah. Sebelumnya Allah di arah atas, kemudian ke arah bawah, kan gitu? Nah, katanya semua yang berada pada arah maka terbatas. Sementara Allah bukan terbatas, maka Allah tidak disifatkan dengan sifat turun. Ini juga udah kita sebutkan kemarin. Masalah had atau mahdud ini dengan lafaz-lafaz yang multi tafsir, bisa mengandung makna yang benar dan bisa mengandung makna yang salah. Wa hadhil hujjah saqitah. Argumen mereka ini tidak ada harganya. Lianna naqul, karena kita mengatakan innallaha fi jihatil ulu, sesungguhnya Allah itu berada di posisi tinggi. Walakin jihatul ulu laysat syai'an makhluqan mahdudan yahillu Allahu fihi hatta yuqal innallaha mahdud. Akan tetapi posisi tinggi Allah di atas seluruh makhluk bukan diliputi makhluk lagi. Iya kan? Ketika kita katakan Allah tinggi di atas, bukan Allah itu di dalam ruang lingkup makhluk, sehingga bisa dikatakan Allah itu terbatas atau dibatasi oleh makhluk. Wa inna jihatul ulu allati fiha hiya ma fawqal alam kulli. Kita katakan arah atas yang di atas seluruh makhluk seluruhnya. Udah kita sebutkan, apakah alam semesta memiliki batas atau tidak? Apakah alam semesta ini ada enggak batasnya? Nah Kevin, ada atau enggak ada? Atau terus tembus entah kemana, enggak ada batasnya? Atau ada batasnya? Macam kita bayangkan macam masjid ini kan ada atapnya tuh, ya kan? Nah Barajid, alam semesta jelas ini disepakati orang yang berakal, bahwa alam semesta yang kita berada di alamnya ini itu memiliki batas dan memiliki hasil akhir dan memiliki kulit terluar. Itulah arsy, makhluk yang paling tinggi. Dan apakah ada makhluk di atas arsy? Naam, ada, yakni Lauhul Mahfuz. Tapi apakah ada lagi? Tidak ada lagi. Allah di atas seluruh makhluk ini. Dan Allah di atas sana tidak lagi ada meliputinya, karena seluruh makhluk itu di bawah Allah, di bawah zat Allah. Jelas? Naam. Fama fawqal alam kullihi laysa syai'an makhluqan hatta yahillallahu fihi. Nah, apa yang di atas seluruh makhluk ini bukan lagi ada makhluk, ya enggak? Udah kita bilang alam semesta memiliki batas. Udah enggak ada lagi makhluk di dalam makhluk, nanti akan terjadi efek domino yang enggak akan ada habisnya. Ini tertolak secara akal. Nah, sehingga enggak bisa kita katakan Allah diliputi makhluk lagi, karena Allah itu zat yang paling di atas seluruh makhluk. Nah, wa innama huwa adamul alam min jihati fawq. Karena di atas makhluk yang paling tinggi tidak ada lagi makhluk. Fal ulu alladhi nuthbituhu lillahi laysa syai'an makhluqan mahduda. Dan ketinggian Allah yang kita tetapkan bagi Allah itu bukan ketinggian yang diliputi oleh apa? Ketinggian yang kita tetapkan bagi Allah adalah ketinggian yang di atas seluruh makhluk yang tidak diliputi makhluk. Nah, kenapa susah memahaminya? Wa innama huwa adamul kaun wa intihauhu. Nah, baik, syubhat yang ketiga.
annahu idza kana al-maqsud min an-nuzul min al-'arsy sama' nida'illahi fahadha lam yahsul lianna lam nasma' nida' Allah wa idza kana al-maqsud minhu mujarrad an-nida' fala da'i lin-nuzul wa hadhihi al-hujjah awwal man dzakaraha al-Ghazali thumma talaqqafaha anhu ar-Razi. Di antara syubhat yang mereka dengungkan pada sifat turunnya Allah, kata mereka, apabila maksud dari turunnya Allah, maksudnya Allah turun ke langit dunia, kan gitu, itu mendengar panggilan Allah. Kan disebutkan dalam hadis apa? Hal min da'in fa astajibulah, kan fa astajibulah, siapa yang berdoa aku ijabah doanya, siapa yang meminta aku kabulkan permintaannya, siapa yang beristighfar aku ampuni, aku berikan istighfar, aku ampuni. Naam, siapa yang bertaubat aku terima taubatnya, kan kata Allah kayak gitu kan ketika Allah turun ke langit dunia. Nah, kata mereka, bukannya kita dengar ucapan itu. Allah, kata Al-Ghazali, ini Al-Ghazali menyebutkan, kalau yang dimaksud dari turunnya Allah ke langit dunia supaya memanggil kita, sementara kita tidak mendengar suara Allah ketika memanggil kita ketika Allah turun ke langit dunia. Nah, kalau yang dimaksud dengan atau maksud dari turunnya Allah adalah memanggil, ngapain Allah turun dulu baru memanggil? Ini kata mereka. Nah, maka kita katakan apa yang mereka sebutkan itu di antara cara memahami orang-orang ateis, cara memahami orang-orang yang tidak beriman kepada perkara yang gaib. Nah, wa hadhihi syubhatun gharibah. Ini argumen yang sangat aneh. Li'annaha fil haqiqah i'tiradun mubashir 'ala an-nusus allati tukhbiru ikhbaran sarihan bi anna Allah yanzil بمقتضى التسليم للنصوص أن نسلم بهذا المعنى وليس أن نتعرض بهذا الاعتراض العقلي المجرد الذي فيه غفلة عن المعاني الإلهية وعلاقة الإنسان بربه. Nah, kita katakan hakikat dari ucapan mereka ini langsung berbenturan dan menabrak dalil yang dimana secara tegas Rasulullah menyebutkan dengan pengkabaran yang sangat jelas bahwa Allah itu turun. Maka yang wajib bagi seorang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk menerima dalil sebagaimana yang datang, iya kan? Maka bukan urusan kita untuk membantah secara akal murni. Naam, maka ini adalah kelalaian dari makna ilahiyah dan hubungan antara manusia dengan Rabbnya. Ini udah salah, bukan konsep orang beriman ini. Nah, Rasulullah mengabarkan Allah turun dan Allah memanggil hamba-hambanya, kan gitu. Siapa yang berdoa akan diijabah, siapa yang bertaubat diterima taubatnya, siapa yang beristighfar diampuni. Kemudian kata mereka, kalau memang tujuan Allah turun ke langit dunia untuk memanggil manusia dan kita tak mendengar panggilan itu, ngapain Allah turun? Apakah ini di antara konsep cara beriman, cara berfikir orang yang beriman? Maka ini bukan orang yang beriman kayak gini, kan gitu. Yang wajib bagi kita imani apa yang datang dari Rasulullah. Thumma yuqal, kemudian dikatakan, laisal murad minan nuzul an nasma' kalam Allah. Kita katakan, bukanlah tujuan utama bahwa ketika Allah turun ke langit dunia supaya kita mendengar ucapan Allah, ya kan? Wa innamal muradu minan nuzuli al-ma'ani ar-ruhaniyah allati yudhifuha hadzal fi'l alladhi yaf'aluhu Allah jalla wa ala. Tapi ini di antara makna ruhaniyah, antara makna yang berkaitan dengan keimanan, yang dimana perbuatan itu Allah sandarkan kepada dirinya. Lihat Ahlus Sunnah, ketika kita menyebutkan dalil yang menetapkan Allah turun, kemarin kita sebutkan di Sahih Bukhari, kan diriwayatkan dari banyak sahabat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluth al-lail al-akhir. Sesungguhnya Rabb kita turun ke langit dunia. Berarti kita menetapkan sifat turun.
ketika sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, kemudian Allah berkata, kita menetapkan sifat al-kalam. Iya kan? Allah berkata, hal min da'in, siapa yang berdoa, fa'astajibalah, aku ijabah doanya. Hal min sa'il, siapa yang meminta, fa'u'tiyah, aku berikan. Hal min mustaghfir, siapa yang meminta ampunan akan aku ampuni, kata Allah. Maka ahlu sunnah apa? Konsep mereka dalam menetapkan sifat itu konsisten, enggak berbelit-belit, enggak ada yang kontradiksi. Baik, kemudian sedikit lagi. Fala syakka anna istihdar al-mu'minin li nuzulillahi ta'ala kulla laylah wa munadatuhu lahum bihadha an-nida' alladhi akhbarana bihi an-nabiy yuhdithu ma'ani imaniyah amiqa fi nufusil mu'minin. Maka tidaklah ketika kita imani bahwa ketika Rasulullah mengkabarkan kepada kita, kan gitu, ketika Allah turun sepertiga malam terakhir, kita imani dan kita hadirkan perasaan bahwa Allah apa? Memanggil kita. Kan itu hal min da'in, siapa yang berdoa akan diijabah. Maka ini akan lebih membuat manusia lebih bersemangat dalam beribadah dan semakin yakin untuk dikabulkan doanya. Nah, walaupun kita tidak bayangkan turunnya Allah sebagaimana turunnya manusia, tapi kita imani, pokoknya udah kita imani Allah berbicara, Allah memanggil kita. Nah, udah sampai di situ. فلا يحق أن نعترض بمثل هذه الاعتراضات التي لا تراعي هذه القيم الإيمانية التي ارتبطت بهذه الصفة الإلهية التي تعلق بها العباد والزهاد والمحبون لله تعالى. Maka enggak layak, tidak ada hak bagi kita untuk menentang hadis-hadis yang dikabarkan oleh Nabi dengan penentangan yang seperti konsep orang-orang ateis, ya kan? Yang tidak menjaga hakikat dari keimanan dalam perkara yang gaib dan menjaga hubungan antara Rabb dengan hambanya dan para zuhad dan orang-orang yang mencintai Allah dan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Naam. Adzan. Fadhal. Kita lanjutkan sedikit dua syubhat lagi. Asy-syubhah ar-rabi'ah, syubhat yang keempat. أنه لو صح النزول على الله لكان معنى ذلك أن بعض المخلوقات فوق الله فلو نزل الله إلى السماء الدنيا فمعنى ذلك أن السماوات الست والعرش والكرسي فوق الله والله لا يمكن أن يكون في شيء من المخلوقات فوقه. Mereka mengatakan sekiranya benar Allah turun atau kita tetapkan turun bagi Allah, berarti konsekuensinya ada sebagian makhluk di atas Allah. Sekiranya Allah turun ke langit dunia, berarti maknanya enam langit, ya kan, 6 lapis langit atau arsy atau kursi itu berada di atas Allah. Sekiranya Allah turun ke langit dunia ini, berarti makhluk-makhluk yang di atas langit dunia di atas Allah juga. Maka enggak mungkin ada makhluk di atas Allah. Ini kata mereka. Baik, kita katakan wa hadhihi syubhah mabniyatun ala i'tiqad anna nuzul yalzam minhu khuluwul arsy. Kita katakan syubhat ini dibangun di atas keyakinan bahwa ketika Allah turun memberikan konsekuensi kosongnya arsy. Kosongnya apa? Arsy. Jadi enggak ada lagi Allah di atas arsy kalau Allah turun ke langit dunia. Ini keyakinan yang membangun syubhat itu. Wa intiqalullahi ila sama'id dunya wa hululuhu fiha. Jadi memberikan konsekuensi pindahnya Allah ke langit dunia dan masuknya Allah ke langit dunia. Fa idza qulna inna nuzul la yakhlu minhu al-'arsy ولا يقتضي حلول الله في شيء من المخلوقات. Kalau kita katakan Allah turun ke langit dunia
dan tidak memberikan konsekuensi kosongnya Allah dari atas arsy, maka kita tidak mengatakan apa? Allah itu masuk ke dalam ruang lingkup dunia atau ruang lingkup makhluk. Li'annahu a'zam min kulli syai', karena Allah ini zat yang besar dari segala makhluknya. Enggak mungkin, mustahil Allah menyatu dengan makhluknya. Saqatat hadhihi syubhah, maka runtuhlah syubhat ini. Nah, wa hunaka jawaban akhar sayati al-jawab anil hujjah al-qadim. Akan datang jawaban yang lebih panjang dari ini insyaallah. Jelas. Mereka katakan apa? Kalau kita katakan Allah turun ke langit dunia, kan gini. Karena langit dunia kan berlapis-lapis, ada langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kemudian arsy, kemudian kursi, kemudian arsy, kemudian makhluk yang lain, ya seperti Lauhul Mahfuz. Maka berarti kalau Allah turun ke langit dunia, makhluk-makhluk ini, langit-langit ini, arsy, kursi ini di atas Allah, kata mereka. Jelas. Kita katakan gimana? Allahu Jalla wa Ala ketika turun ke langit dunia tidak lepas dari arsy. Allah itu tetap berada di atas arsy. Sebagaimana Allah tidak lepas dari atas arsy dan Allah tetap berada di atas arsy ketika turun ke langit dunia, maka memberikan konsekuensi Allah tidak masuk ke dalam ruang lingkup makhluk. Jelas? Bagaimana? Jangan ditanya bagaimana. Kalau kata mereka kan bagaimana? Ini kan kaifiyah. Yang jelas Rasulullah mengabarkan Allah turun ke langit dunia. Kita memiliki kaedah yang kita sepakati, Allah tidak masuk ke dalam lingkup makhluk. Dan tidak ada yang kontradiksi antara ini. Tidak ada yang kontradiksi. Inilah iman. Inilah iman, jelas. Kita tidak melanggar akal, kan gitu. Nah, kita tidak melanggar akal dalam memahami ini. Nah, baik. Kemudian asyubhah al-khamisah, syubhat yang kelima, ini di antara syubhat yang paling sering didengungkan dan yang paling masyhur. Syubhat yang terakhir ini. Wa hiya fil haqiqati akhtar al-hujaj wa as'abuha. Pada hakikatnya memang ini yang agak berbahaya. Yang paling bahayanya lah ini. Waqad dzakaraha Ar-Razi, dan telah disebutkan Ar-Razi syubhat ini, wa hasiluha, dan kesimpulannya, annal arda la takhlu min thuluth al-lail, bahwa bumi pada hakikatnya tidak lepas dari sepertiga malam. Ya kan? Bumi tidak lepas dari sepertiga malam. Artinya sepertiga malam itu berjalan. Fa thuluth al-lail daimun 'alal ard. Hakikatnya sepertiga malam itu tetap berputar pada bumi. Ya enggak? Naam. Karena apa? Waktu di Indonesia tidak sama dengan Amerika. Amerika tidak sama dengan Rusia. Rusia tidak sama dengan Cina. yakni berputar. Menunjukkan apa? Sepertiga malam berarti apa? Ada saja setiap waktu di permukaan bumi. Walaupun tidak di bagian Indonesia, tapi kita yakini sekarang ada sepertiga malam enggak di muka bumi, bagian mana? Ada. Berarti hakikatnya sepertiga malam itu terus ada di bagian bumi, ya enggak? Hah? Faham kan? Naam. Likaunil ard kurawiyah wa tadur. Menunjukkan juga bahwa bumi itu bulat dan berputar. Ini masalah ini Allahu a'lam, sebagian ulama menyebutkan ijma' bahwa bumi itu bulat. Tapi masalah ini Allahu a'lam. Mau bulat sekiranya bulat dan mau datar, laisa fihi thamarah minal iman, karena itu enggak ada buahnya. Sebagian menyebutkan ijma' bahwa bumi itu apa? Bulat. Di antara Ibnu Hazm seingat ana. Ini juga pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ada sebagian pengajar di markis kita, dia menulis kayak bahas ilmi, ini kayak kitab. Dia membela pendapat yang mengatakan bumi itu datar. Nah, baik. Ala kulli hal, kita katakan bahwa waktu itu berjalan di seluruh permukaan bumi.
dan sepertiga malam pasti ada saja di bagian bumi mana saja. Itu kesimpulannya. Baik, fa ma'na dzalik anna Allah sayabqa nazilan daiman. Oh, kalau begitu apa? Allah itu senantiasa turun. Iya kan? Enggak pernah lagi naik-naik. Wadah. Memberikan konsekuensi Allah itu senantiasa turun di bawah saja. Karena apa? Karena langit di permukaan bumi senantiasa ada sepertiga malamnya. Tidak pernah hilang dari permukaan bumi bagian bumi atau bagian daratan atau bagian daerah yang lepas dari sepertiga malam. Menunjukkan Allah berarti kata mereka senantiasa di bawah atau senantiasa turun, lebih tepat. Nah, gimana kira-kira syubhat ini? Qawi. Nah, baik. Wa an-nuzul ad-daim yunaqid al-ulu ad-daim. Kalau begitu, sekiranya Allah senantiasa turun, berarti ini memberikan konsekuensi hilangnya sifat ketinggian Allah. Hilangnya sifat ketinggian Allah, kan itu. Nah, maka hadhihi al-hujjah, argumen ini lam yatafarrad biha al-mu'attilah. Bukan cuma orang-orang yang menolak sifat Allah saja yang mengatakannya. Wa innama qarraraha Ibnu Hazm, dan di antara yang menetapkannya juga adalah Ibnu Hazm rahimahullah. Wa ajma'at ala iradiha al-milal al-ukhra al-mukhalifah lil Islam. Bahkan agama-agama yang di luar Islam juga menyerang Islam atau menyerang ahli sunnah karena menetapkan ini. Fal mu'tariduna minal yahudi wan nasara wal malahidati war rububiyyin. Naam, kulluhum atau kullihim bisa war rububiyyun kulluhum yatawaraduna ala dhikri hadhihi al hujjah wa yad'una anna al islam yunaqid al aqla wa yunaqid al ilm al hadith wa yadhkuruna hadha al mithal. Bukan cuma orang-orang yang menolak sifat Allah saja yang menyebutkan syubhat ini, bahkan orang-orang yang di luar Islam dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan ateis berusaha mengatakan Islam ini menyelisihi akal yang logis. Kenapa? Karena itu tadi, mereka meyakini bahwa Allah turun ke langit dunia, berarti konsekuensinya Allah senantiasa di langit dunia, tidak pernah di ketinggian lagi. Kenapa? Karena sepertiga malam itu terus ada di permukaan bumi, baik itu bagian Indonesia atau Amerika atau yang lainnya. Ini juga yang disebutkan siapa? Di antara tokoh Jahmiyah dan Sufi Quburi dan pembela kesyirikan, yaitu Idrus Ramli. Dia menyebutkan, ini Indonesia bagian mana? Katanya kan gitu. Kalau Allah turun sepertiga malam terakhir. Taib. Jawabannya kita katakan ada sekitar dua sisi. Wa yumkin an nujib an hadhihi syubhah bi adad min al-ajwibah. Kita jawab atau kita bantah dari dua sisi. Al-jawabul awwal, jawaban yang pertama, anna al-muhtajjin bi hadhihi al-hujjah khalatu baina an-nuzul al-ilahi wa nuzul al-makhluqat. Orang-orang yang mengatakan argumen itu mencampurkan antara turunnya Allah dan turunnya makhluk. Orang-orang yang mengatakan argumen yang sebelumnya kita katakan, mengatakan samanya kaifiyat turunnya Allah dengan kaifiyat turunnya apa? Makhluk, ya kan? Faja'alul lawazim al-mutarattiba ala nuzulil makhluqat mulazimatan lin nuzulil ilahi, sehingga mereka samakan konsekuensi turunnya makhluk sebagaimana konsekuensi turunnya Allah. Fahina kana nuzul al-makhluqat yalzamu minhu khulul makan al-ali wal kaynunah fil makan al-asfal wa yalzam minhu istighraq waqti fil intiqal min al-makan al-ali ila al-makan al-asfal, i'taqadu anna hadhihi al-lawazim mulazimatan li nuzulillah. Nah, ketika mereka meyakini turunnya Allah Jalla wa Ala memberikan konsekuensi, ketika mereka meyakini turunnya Allah seperti turunnya makhluk, maka memberikan konsekuensi
ketika Allah turun ke langit dunia berarti apa? Berkaitan dengan hakikat waktu di mana Allah itu turun. Jelas? Dari tempat yang dari posisi yang tinggi ke posisi yang bawah atau yang rendah. Artinya apa? Hakikat dari turunnya Allah sama persis sama turunnya makhluk. Ya enggak? Jadi anak ajib ya nih. Asy'ariyah kan mengatakan Allah itu tidak diliputi oleh waktu. Kan kata ini masyhur di kalangan mereka. Mereka mengatakan Allah tidak diliputi waktu. Tapi kata mereka Allah tidak diliputi waktu untuk menolak Allah tidak melakukan perbuatan. Seharusnya mereka menetapkan sifat turunnya Allah setiap sepertiga malam terakhir, tapi mereka mengatakan harusnya untuk menolak syubhat itu Allah tidak diliputi waktu. Sehingga apa? Sehingga mungkin bagi Allah melakukan dua perbuatan tidak berkaitan dengan waktu. Ya enggak? Allah Jalla wa'ala di antara sifat yang lain, maksudnya gini loh. Kenapa kita buat konsekuensinya ini? Karena kita samakan sifat turun Allah dengan sifat turun makhluk itu sama, kan gitu. Sehingga kalau misalnya sepertiga malam itu berjalan di muka bumi, Allah senantiasa turun di muka bumi. Ini kan kayak makhluk ini. Sebagaimana manusia ketika mendengar satu orang dia nggak bisa mendengar manusia yang lain. Ini kan makhluk kan? Coba bayangkan Allah Jalla wa'ala mendengar, berbicara, menciptakan. Betapa banyak perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan, tapi apa? Tidak berkaitan dengan hakikat waktu dari makhluk yang berputar sekarang. Maka mungkin bagi Allah Jalla wa'ala Allah tetap tinggi di atas seluruh makhluk, dan Allah turun ke langit dunia bagian mana saja yang terjadi di situ sepertiga malam terakhir. Wadih. Sebagaimana Allah mampu menghisab manusia yang banyak nanti pada hari kiamat. Allah berbicara, menghidupkan, mematikan, mengijabah doa. Ada banyak perbuatan yang enggak bisa kita bayangkan pada sifat Allah sebagaimana apa? Perbuatan manusia. Enggak, yang jelas enggak sama. Nah, maka kita katakan wal haqiqatu anna nuzul Allah laysa min jinsi nuzulil makhluqat. Hakikat dari turunnya Allah tidak sama dengan hakikat dari turunnya makhluk. Wa bina'an alaihi fal lawazim al mutarattibah ala nuzulil makhluqat laysat mutarattibatan ala nuzulillah. Maka dibangun di atas itu konsekuensi dari turunnya makhluk tidak sama dengan konsekuensi turunnya Allah. Fala yasih an yu'tarad bidzalikal i'tirad. Maka enggak boleh kita munculkan sanggahan ini. Li'annahu fil haqiqah muta'alliqun binuzulil makhluqat wa laysa muta'alliqan bima'na nuzul min haitsu hu. Maka ketika kita katakan misalnya ketika Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, sementara sepertiga malam terakhir terus ada saja di bagian bumi, berarti Allah senantiasa apa? Di langit dunia. Maka ini hakikat dari turunnya makhluk, sementara Allah tidak sama dengan kaifiyat dan hakikat turunnya makhluk. Li'annahu fil haqiqah na'am au bin nuzul min haitsu huwa muta'alliqun billahi jalla wa ala. Jelas ya? Kita katakan apa? Abu Rashid. Naam, ahsant. Konsekuensi dan kaifiyat turunnya Allah tidak sama dengan makhluk. Allah mampu melakukan banyak perbuatan pada waktu yang sama. Allah mampu melakukan banyak perbuatan pada waktu yang sama. Ini kaidah. Allah mampu melakukan banyak perbuatan pada waktu yang sama. Jelas? Bagaimana? Allahu a'lam. Jelas. Allah mampu melakukan banyak perbuatan pada waktu yang sama. Hilang enggak syubhat ini? Hilang otomatis. Ya kan? Dan dalilnya ada sangat banyak. Allah menyebutkan kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Begitu juga disebutkan juga dalam hadis bahwa ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin,
Maka Allah di atas sana menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Betapa banyak manusia yang mengucapkan dan di dalam salat mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana Allah membalasnya semua? Di imam ini sama, di masjid ini. Nanti masjid yang sama, Allah mampu melakukan banyak perbuatan tidak berkaitan atau pada waktu yang sama atau tidak berkaitan dengan waktu. Wadah? Wadah Kevin? Baik. Al-jawab ats-tsani, jawaban yang kedua. Anna tilka al-hujjah mabniyatun 'ala al-ghaflah 'anil 'azamati al-ilahiyyah. Fallahu la hududa li 'azamatihi wa jalalihi. Bahwa argumen yang mereka sebutkan itu kelalaian dari apa? Dibangun di atas kelalaian dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena keagungan Allah, kemuliaannya, kemampuan Allah itu tidak terbatas. Itu tidak terbatas, kan gitu. Kenapa manusia membatasinya? Karena kelemahan akalnya. Wasi'a kursiyyuhu wa huwa asghar minal arsy, atau was'u, na'am, wa huwa asghar minal arsy as-samawati wal ard. Lihat, kursi Allah itu lebih kecil dibandingkan arsy, kan itu. Maksudnya kursi Allah lebih luas dari langit dan bumi, dan arsy lebih luas dibandingkan kursi. Nah, fa kaifa bil arsy dzatihi? Bagaimana dengan arsy? Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis, mas samawat as-sab' ma'al kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardin falah wa fadlu al-arsy 'ala al-kursi ka fadli al-falah 'ala al-halqah. Perbandingan antara 7 lapis langit dengan kursi Allah itu bagaikan cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Perbandingan 7 lapis langit dibandingkan di atasnya kursi bagaikan apa? Cincin dicampakkan di padang pasir. Kalau sekarang udah mudah, lihat di YouTube gimana padang pasir. Nah, kemudian perbandingan antara arsy dan kursi begitu juga. Cincin yang dicampakkan di padang pasir. Arsy itulah padang pasir, cincin itulah kursi. Naam. Fa kullul amakin al-makhluqah la tusawi ma'azamatillahi syai'a. Maka semua tempat-tempat yang itu berada di dalam lingkup makhluk secuil pun tak bisa dibandingkan dengan keagungan Allah Jalla wa Ala. Wala yumkin an yujad makanun makhluk yahwi zat Allah. Mustahil ada bagian makhluk yang bisa meliputi zat Allah Jalla wa Ala. Sementara langit dan bumi dan seluruh isinya, Allah menyebutkan di hari kiamat Allah ramas, Allah genggam, Allah gulung. Kan gitu. Nah, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Allah genggam, Allah gulung pada hari kiamat langit dan bumi dan seluruh isinya. Nah, fata'addud al-amakin al-makhluqah wattihaduha sawa'an binisbati lil-'azamati al-ilahiyyah. Nah, mustahil mau disamakan tempat-tempat yang sifatnya makhluk dengan keagungan Allah Jalla wa Ala. Wa fil isyarati ila al-wajhain yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dua sisi yang kita sebutkan tadi. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadza innama qaluhu litakhayyulihim min nuzulihi ma yatakhayyalunahu min nuzuli ahadihim wa hadza ainut tamtsil. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa yang mereka katakan dari argumen tadi yang kita sebutkan, berarti kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir dan sepertiga malam terakhir senantiasa di permukaan bumi, berarti Allah senantiasa di langit dunia. Itu karena mereka membayangkan turunnya Allah sama dengan turunnya salah seorang di antara mereka, dan ini adalah hakikat dari menyamakan Allah dengan makhluk. Allahu Akbar. Thumma innahum ba'da dhalik ja'aluhu kal wahid al-ajiz minhum alladhi la yumkinuhu an yajma' min al-af'al ma ya'jiz ghairuhu an jam'ihi. Lihat kata Ibnu Taimiyah. Kemudian setelah itu mereka jadikan Allah itu seperti salah seorang di antara mereka yang tidak mampu untuk melakukan banyak perbuatan pada waktu yang sama. Nah, jelas. Sementara Allah melakukan banyak perbuatan, kan gitu. Lihat betapa banyak orang yang
salat mengucapkan alhamdulillah. Coba bayangkan bagaimana Allah menjawabnya itu. Hamidani abdi. Di waktu yang lain Allah juga menciptakan. Di waktu yang lain Allah melihat, memperhatikan. Di waktu yang lain Allah juga turun ke langit dunia. Gak bisa kita batasi kekuatan dan kemampuan dan perbuatan Allah. Waqad ja'at al-ahadits bi annahu yuhasib khalqahu yawm al-qiyamah. Kullun minhum yarahu mukhliyan bih yatajalla wa yunajih la yara annahu mukhliyan li ghairihi wala mukhatiban li ghairihi. Lihat. Di hari kiamat disebutkan dalam hadis yang banyak bahwa ketika Allah menghisab seorang hamba, kan gitu, menghisab seorang hamba, maka apa? Maka satu orang itu berurusan dengan Allah, yakni berdua-duaan dengan Allah, yang manusia yang lain tidak melihatnya. Nah, kalau mau kita samakan Allah seperti manusia, berapa lama mau menghisab setiap manusia ini? Kan gitu kan? Sementara Allah sari'ul hisab, maha cepat hisabnya. Wah, berarti ini menunjukkan bahwa Allah mampu melakukan banyak perbuatan tidak berkaitan dengan konsep waktu yang ada pada makhluk. Nah, waqad qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi telah berkata, idza qala al-'abd, seorang hamba apabila mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, yaqulullah hamidani abdi. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, kalau seorang hamba mengatakan ar-rahmanir rahim dalam salatnya, qala athna alayya abdi, Allah mengatakan, Allah membalaslah hambaku mengulang pujiannya kepadaku. Fa kullu minan nas yunajihi wallahu ta'ala yaqulu likullin minhum dzalika wa la yushghiluhu sya'nun an sya'nin. Lihat, manusia memanggil Allah, berdoa kepada Allah, Allah mengijabahnya, dan itu semua tidak membuat Allah lalai dari satu ke yang lain, dan tidak membuat Allah apa? Kebingungan, kan gitu. Ini adalah sifat yang layak bagi Allah. Inilah hakikat dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita samakan perbuatan Allah itu sebagaimana perbuatan makhluk yang harus terkait dengan fokus satu perbuatan. Enggak bisa melakukan banyak perbuatan pada waktu yang sama. Jelas. Karena apa? Allah tidak terkait atau tidak masuk ke dalam lingkup hakikat dari waktu yang ada pada makhluk. Nah, enggak bisa dibayangkan kan? Makanya itulah memang. Taib. Wa dzalika kama qila li Ibnu Abbas, itu juga sebagaimana yang dikatakan kepada Ibnu Abbas, kaifa yuhasibullahu ta'ala al-khalq fi sa'atin wahidah. Bagaimana Allah menghitung, menghisab, munaqasyah, berdiskusi dengan seorang hamba pada hari kiamat pada sekejap waktu. Gimana coba? Begitu banyak manusia. Sementara disebutkan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu yaumil qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Kemudian Allah berdua-duaan dengan makhluk yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Betapa banyak, berapa juta manusia yang hidup, Bang Harun? Indonesia saya itu ada berapa juta? Yang hidup sekarang 4 juta. Belum yang mati, belum, Allah alam, kan itu. Mau kita samakan Allah kayak manusia, hitung satu-satu, kita ke kantor, ke capil, kan gitu. Tanya satu-satu apanya, berkas-berkasnya. Maka ini bukan memuliakan Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Faqala kama yarzuquhum fi sa'atin wahidah. Lihat kata Ibnu Abbas, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada kalian pada sekejap waktu. Nah, jelas. Ini Ibnu Taimiyah menyebutkan di kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah. Wala yalzam minhu an yakuna ba'dul makhluqat a'la minhu subhanahu. Tidak menjadi konsekuensi ketika Allah turun ke langit dunia ada sebagian makhluk yang lebih tinggi dari Allah. Tidak menjadi konsekuensi itu. Likauni kullil makhluqat la yusawi ma'azamatihi syai'an. Kenapa? Karena subhanallah, mau kita bandingkan makhluk yang secuil yang enggak ada harganya ini di sisi Allah sehingga bisa dia lebih tinggi dari Allah. فإذا استحضرنا العظمة الإلهية التي لا يمكن أن نتصور حدودها ثم تصورنا حقارة المخلوقات مع عظمة الله فتعدد الأماكن والحالة هذه لا يعد تناقضا حتى يقال يلزم أن يكون الله في مكانين في آن واحد أو يقال يلزم أن تكون بعض المخلوقات أعلى من الله.
Kalau kita udah punya konsep mengagungkan Allah, kita imani Allah mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang banyak dan tidak berkaitan dengan waktu yang ada pada makhluk, kemudian kita bandingkan hinanya makhluk di sisi Allah, secuil pun gak ada bandingannya dibandingkan keagungan Allah, kebesaran zat Allah, ya kan? Maka gak mungkin kita mengatakan bahwa Allah senantiasa di langit dunia ketika turun dan tidak naik-naik lagi. Ini berarti enggak mengagungkan Allah. Dia samakanlah Allah itu kecil macam manusia, kan gitu. Di sini dulu, nanti ke Amerika, ke sini lagi. Berarti sama lagi. Sama macam manusia ketika turun. Ini subhanallah. Naam. Fa kullu dzalika la yarud atau la yarid illa idza kanat 'azamatul makhluqat muqaribah. Sanggahan-sanggahan itu, argumen-argumen itu tidak akan muncul kecuali seseorang ingin menyamakan besarnya zat Allah, keagungan Allah itu dengan makhluknya, kan gitu. Aulaha nisbah ma'azamatillah, atau bisa dibandingkan, lakin azamatul makhluqat laysat laha nisbah ma'azamatillah. Keagungan makhluk, kita bayangkan arsy itu besar, kursi Allah itu besar, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kebesaran zat Allah Jalla wa'ala. Secuil pun enggak ada bisa dibandingkan, kan gitu. Fala tarid hadhihi al-ma'ani allati awradaha ulaika al-mu'taridun. Nah, tidak mungkin makna-makna, argumen-argumen, sanggahan atau pikiran-pikiran ini muncul kalau mereka benar-benar mengagungkan Allah. Kesimpulan jawaban ini apa? Ada dua. Yang pertama, ini jawaban cukup panjang. Kita katakan yang pertama bahwa yang pertama bahwa perbuatan Allah Jalla wa Ala tidak berkaitan dan tidak terbatas dengan waktu yang terjadi pada konsep makhluk. Perbuatan Allah Jalla wa Ala tidak berkaitan dengan batasan waktu yang ada pada makhluk. Sebagaimana Allah mampu menjawab doa-doa manusia yang banyak ketika mereka mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitu juga Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki sebagaimana kata Ibnu Abbas. Nah, maka apa? Allah mampu melakukannya sekejap mata. Tapi bukan berarti kita mengatakan waktu perbuatan Allah itu tidak mutlak berkaitan dengan waktu dunia, kan? Artinya gini, Rasulullah mengabarkan ketika masuk sepertiga malam terakhir, di bagian mana saja Allah turun di situ. Tapi apakah menunjukkan Allah berarti terkunci pada waktu itu, kan gitu? Maksudnya nanti berputar sepertiga malam terakhir di waktu yang lain, Allah berarti di situ menunjukkan apa? Allah senantiasa terkunci di langit dunia, kan gitu? Enggak gitu konsepnya. Nah, kemudian yang kedua, maka kita katakan mustahilnya ada makhluk yang berada di atas Allah, karena zat makhluk tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan zat Allah Jalla wa'ala. Walaupun sebenarnya ini enggak boleh diucapkan, kan ini, tapi dalam rangka apa? Dalam rangka menjelaskan. Ya, ini enggak layak kita katakan zat Allah lebih ya, ini enggak ada apa yang dibandingkan, kan itu. Karena memang enggak ada perbandingannya. Enggak ada perbandingan. Cuma dengan inilah mungkin manusia bisa memahami gitu. Sementara langit dan bumi berada di gulungan tangan Allah. Begitu juga manusia. Apa? Allah hisab pada hari kiamat, padahal manusia itu Allah alam ratusan juta, miliaran, triliunan, ya kan? Dan Allah hisab dengan waktu yang sangat singkat. Nah, kalau mereka
mendengungkan argumen ini, kita katakan kepada mereka, coba jelaskan. Disebutkan di dalam hadis ketika manusia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di dalam salatnya, Allah mengatakan hamidani abdi. Bagaimana Allah ingin membalas setiap manusia yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di dalam salatnya? Coba jelaskan bagaimana, betapa banyak manusia yang salat. Coba jelaskan bagaimana, kan gitu. Kata mereka nggak bisa. Ya udah, kita pun nggak bisa menjelaskan bagaimana konsep Allah tetap di atas seluruh makhluk, dan artinya tidak ada kontradiksi antara ketinggian Allah dengan sifat turunnya Allah ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, dan tidak memberikan konsekuensi Allah senantiasa di langit dunia, di seluruh permukaan bumi, ketika sepertiga malam terakhir itu berjalan di permukaan bumi. Allahu a'lam bagaimana, itulah bentuk mengagungkan Allah sebagaimana yang Allah kabarkan. Nah, inilah kesimpulan dari syubhat ini, dan ini syubhat yang cukup memang yang paling yang paling kuat dari yang lainnya. Makanya cuma Ahlus Sunnah yang menetapkan Allah turun ke langit dunia. Udah kita sebutkan. Mungkin bisa jadi ini kita katakan kekhususan Ahlus Sunnah. Atau mungkin ada sebagian sufi mengatakan Allah turun ke tapi bukan seperti malam terakhir, meyakini Allah menyatu dengan badan mereka. Adapun sufi udah hululiyah yang mengatakan Allah di setiap tempat, mereka kufar, bahkan lebih kafir dari Yahudi dan Nasrani. Nah, ada iskal. Nah, kontradiksi masalah keimanan. Nah, ahsant. Jumat yang mana, kan gitu. Nah, ahsant. Sahih. Naam. Naam, ahsant. Hadhihi al-faedah. Bahwa disebutkan dalam hadis bahwa la taqum as-sa'a illa yaumil jum'ah, kan gitu. Tidaklah hari kiamat terjadi kecuali hari Jumat. Kalau mau kita pakai dengan logika kita sekarang yang ada di dunia ini, maksudnya bukan dengan cara logika orang yang beriman, maka akan kita ingkari. Jumat yang mana ini? Jumat bagian Indonesia, Jumat Saudi, Jumat Rusia, Jumat Cina, yang mana? Kan gitu. Maka nggak bisa, nggak tahu kita yang mana. Yang jelas kita imani terjadi hari Jumat. Wow. Nah, begitu juga turunnya Allah ke langit dunia. Pokoknya kita imani sekarang, nanti masuk sepertiga malam terakhir, kita imani Allah turun ke langit dunia bagian kita. Mau di mana nanti, mau terserah Allah Jalla wa Ala, nggak, bukan urusan kita, kan gitu. Nah, yang jelas Allah Subhanahu wa taala kembali naik, kan gitu. Setelah, nanti akan ada pembahasannya masalah itu setelah waktu fajar atau telah berakhir sepertiga malam terakhir. Nah, ini akan ada pembahasannya. Dan udah kita sebutkan, turunnya Allah itu memberikan konsekuensi kedekatan zatnya kepada makhluknya, dan besarnya potensi diijabahnya doa. Besarnya potensi diijabahnya doa. Makanya kedekatan Allah itu ada yang sifatnya khusus. Ketika Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu hai Nabi, katakanlah aku sesungguhnya dekat. Kata para ulama, kedekatan ini kedekatan yang sifatnya khusus, yang memberikan potensi besarnya diijabahnya doa. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengijabah doa seorang hamba yang berdoa kepada aku. Naam, ahsanta. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.